Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafna baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana fa asbahna bi ni'matit tarbiyah fa asbahna bi ni'matil jamaah fa asbahna bi ni'matil harakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun karim. Jamaah subuh Masjid Jabar Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah berapa tahun Pak Intang? Akhirnya kita bisa bermuajahah kembali. Mudah-mudahan bersimpuhnya kita di sini, duduknya kita di sini akan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memperkuat pengabdian dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan judul yang kita ingin bahas pada pagi hari ini adalah hamasah wal ikhlas fil ibadah ilallah. Kita sekarang ada di bulan Maulid, bulan yang di dalamnya dilahirkan manusia yang paling khusyuk di dalam sholatnya, manusia yang paling jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya, manusia yang paling bijaksana dalam mengambil keputusan, manusia yang paling kasih terhadap fakir miskin, du'afa dan anak yatim, manusia yang paling sayang terhadap para istrinya, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada sahabat dan keluarganya, dan insya Allah kita yang hadir di sini tanpa terkecuali mendapatkan syafaat pembelaan dari beliau di hari kiamat kelak. Jadi Nabi Muhammad itu adalah pengacara kita, Pak. Beliau yang akan memberikan nanti pembelaan kepada kita saat pengadilan akhirat. Tidak ada satupun yang bisa membela kita saat itu kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Maka supaya prioritas di dalam syafaat dari Nabi Muhammad SAW, maka kita perlu menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah, suri toladan dalam semua aspek kehidupan. Di antaranya yang paling sederhana adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau Allah dan malaikat saja sudah mengucapkan salam dan selawat untuk Nabi, apalagi kita sebagai pengikutnya. Berapa kali Pak Bu selawat dalam sehari? Jadi judul kita Bapak Ibu sekalian pagi hari ini adalah hamasah wal ikhlas fil ibadah ilallah. Ada dua unsur yang keduanya saling melengkapi dan saling menyempurnakan, yang kalau salah satu tidak ada di dalam proses ibadah, maka ibadah itu tidak akan sempurna. Yang pertama adalah hamasah. Apa itu hamasah? Hamasah itu adalah semangat. Wal ikhlas, yaitu
ketulusan dalam niat kita beribadah. Karena pada saat orang beribadah, apapun bentuk ibadahnya, apa itu sholat, puasa, zakat, haji, kalau tidak dimasukkan unsur semangat, maka yang terjadi adalah jalan di tempat. Jalan di tempat. Sepertinya kita sudah melakukan ribuan rakaat. Sepertinya kita sudah melakukan ratusan kali puasa sepanjang hidup kita. Bahkan ada di antara kita yang sudah umroh berkali-kali. Tapi kenapa? Kok keadaan kita, kualitas kita itu nggak beranjak di situ-situ aja gitu? Kayak orang jalan di tempat. Kenapa? Karena tidak ada di dalamnya unsur semangat. Jadi semangat ini fungsinya adalah menjaga kesinambungan ibadah. Karena Nabi mengatakan dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang manusia itu selalu mengalami pasang surut kan? Kata Nabi, al-iman yazid wa yanqus. Iman tuh naik turun. Jadi bukan hanya harga telur sekilo Bu yang naik turun. Bukan hanya kurs rupiah terhadap dolar yang mengalami fluktuasi naik turun, tapi juga iman akan mengalami naik turun. Tidak ada satupun manusia yang imannya itu konstan, tidak ada. Karena kita manusia, bukan malaikat. Pasti ada pernah berbuat kesalahan, termasuk saya. Tapi bagaimana caranya memastikan pada saat kita sedang turun, jangan dibiarkan terus turun, harus naik untuk mengimbangi yang turun tadi. Contoh, sekarang iman kita lagi ngaji nih, semangat, imannya 100. Keluar dari masjid, bikin maksiat, turun 50. Pada saat turun 50, harusnya kita mengimbangi yang turun tadi dengan naik 2 kali lipat, Pak. Kalau naik 2 kali lipat berarti 50 ditambah 100, berarti 150. Masih ada bonus 100 lagi. Begitu seterusnya. Turun 200, naiknya harus 400. Supaya selalu kalau ditarik garis itu naiknya ke atas. Itu yang dimaksud Nabi. Jadi semangat ini perlu untuk menjaga kesinambungan di dalam ibadah, tidak berhenti. Saya sering mengumpamakan orang yang sedang melakukan olahraga pakai treadmill. Pak, tahu Pak treadmill? Treadmill kita set di kecepatan yang tinggi. Yang tadinya jalan jadi lari gitu. Sekarang saya mau tanya Pak, itu sekenceng-kencengnya seorang yang lagi di atas treadmill, itu pindah nggak Pak posisinya? Padahal udah kenceng Pak ya. Dilari sekenceng-kencengnya, bahkan bisa setengah jam, bisa 1 jam. Pindah nggak posisinya? Enggak, di situ-situ aja Pak. Di situ-situ aja. Itulah contoh orang yang beribadah, tapi tidak ada keikhlasan. Semangatnya kuat, semangatnya luar biasa, tapi tidak ada keikhlasan. Jadi akhirnya sholatnya dia, puasanya dia, zakatnya dia, hajinya dia, umrohnya dia, nggak bikin perubahan. Gitu-gitu aja. 5 tahun kita dengan 5 tahun sekarang, bahkan mungkin prediksinya 5 tahun yang akan datang, nggak ada perubahan. Gitu-gitu aja. Nggak ada perbedaan. Padahal harusnya dalam hidup ini latar kabunna tobakon an tobak, kata Allah. Hidup itu harus naik. Kita punya anak aja Pak. Kalau hari ini dia SD, gimana caranya naik SMP? Yang udah SMP naik SMA, yang udah SMA kuliah S1, yang sudah S1 S2, yang sudah S2 S3 bahkan sampai profesor. Itu anak kita. Maka ibadah kita pun juga tidak boleh berhenti pada satu tingkatan, bukan pada satu level aja, terus naik. Dan untuk bisa naik ini, ya tentu saja kualitasnya kita membutuhkan keikhlasan. Itu satu. Bagaimana seandainya seorang beribadah semangatnya kurang, padahal ikhlas? Ada juga orang yang luar biasa, keikhlasannya dalam ibadah luar biasa, tapi tidak ada semangat. Maka yang terjadi, perumpamaannya, ini ada gambarnya sebenarnya, kalau ada bisa ditampilkan bisa lihat gambarnya, tapi kita kasih bayangannya saja ya Bu. Bapak Ibu lihat ada orang pakaian lengkap bagus ya, bergamis,
ya, bersorban, buat ibu-ibu bermukena yang rapi, ya, bagus, indah. Dia sedang berada di samping mobil mewah, sebut saja mereknya Lamborghini. Warnanya nggak main-main Pak, warnanya emas. Jadi memang disepuh emas, gold plated. Sudah mobilnya mobil mewah, ya, catnya cat emas Pak. Kalau kita bicara emas, yang disebut emas yang mahal itu seperti apa, Bu? Yang murni ya Bu, ya kan? Makin murni, nggak ada campurannya, maksudnya nggak ada ya, imitasi. Kalau ada campuran disebutnya imitasi. Tapi kalau yang asli, karatnya dan kemurniannya itu maksimal. Tapi mobil itu Pak, bensinnya habis. Coba ibu bayangkan, bapak bayangkan, lagi ada di atas mobil mewah, catnya emas, harga mobil itu miliaran Pak. Kita udah siap pakai pakaian yang indah, pakaian yang untuk persiapan untuk ibadah, persiapan untuk sholat, tapi maaf Pak, bensinnya habis. Mana yang lebih manfaat, mobil tadi dengan bajai Pak yang ada bensinnya? Masih mending bajai Pak. Kenapa? Ada bensinnya, bisa jalan dia. Kalau tadi nggak jalan sama sekali. Itulah perumpamaan, ada ikhlas nggak ada semangat. Saya ulang lagi Pak ya Bu, kalau tadi ada semangat nggak ada ikhlas, kayak orang naik treadmill, ya, kelihatannya heboh, ya, kenceng, ya, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, sholat lagi, udah berapa rakaat nggak ngerti kita, luar biasa ini, ya, saking semangatnya Pak, walaupun disunahkan qobliyah subuhnya cuma 2 rakaat, dia 8 rakaat Pak, nggak mau, saking semangatnya. Tapi nggak ada gunanya Pak, semangat kalau tidak ikhlas. Sementara ada yang ikhlas tapi nggak punya semangat. Ibaratnya punya mobil bagus tapi nggak ada bensinnya. Maka yang terbaik adalah menggabungkan keduanya, semangat dan ikhlas. Semangat bikin kita terus menerus beribadah, nggak berhenti-berhenti. Yang kedua, walaupun kita beribadah tetap kita ada kemajuan karena nilai ibadah kita itu benar-benar ikhlas di hadapan Allah, tidak punya kepentingan apapun. Dalam istilah bahasa Arab, makna ikhlas itu secara lughatan itu adalah at-tankiyatu minas thawaib. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Lughah disebutkan yang disebut ikhlas itu adalah at-tankiyatu minas thawaib, bersih dari segala kotoran. Ibarat emas tadi 100%, tidak ada campuran apapun, pure, ya, murni. Itulah yang disebut ikhlas. Orang yang niatnya ikhlas beribadah artinya tidak mencampurkan niat dia kepada yang lain kecuali hanya satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, ini ada orang umroh lagi tawaf, ada nih gambarnya, ya, lebih enak kalau kita lihat gambarnya sampai ngebayangin gitu, ya. Ini PR Pak Enang untuk masjid, siapin beli kabel HDMI yang 5 meter. Ya. Dia tawaf Pak, ngitarin Ka'bah. Tapi sambil tawaf, alhamdulillah teman-teman sekalian yang sedang ada di Facebook live, saya sedang tawaf. Ini udah putaran kelima. Kalau anak muda sekarang sowot gitu, emang mau ngapain? Mau nunjukin kamu habis tawaf. Ini yang disebut bisa mengurangi keikhlasan kita. Itu masih mending Bu, saya pernah melihat langsung kejadian di Masjid Nabawi di Madinah. Orang sujud Pak, sujud, sebelum sujud dia begini dulu Pak, alhamdulillah bisa sholat di Masjid Nabawi. Ya Allah, itu kan udah nggak sah itu Pak sholatnya. Jadi dia sholat untuk apa? Niatnya untuk siapa? Bukan mencari wajah Allah, tapi apa? Mencari wajah manusia. Nah ini persoalan ketika orang itu tidak ikhlas. Betapa sayangnya kita udah ngeluarin uang puluhan juta rupiah untuk umroh, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, tawaf, sa'i, bahkan umrohnya berkali-kali, yang disebutkan dalam hadis
Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali lipat, di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Sirna dan musnah semua gara-gara tidak ikhlas. Masih mencari kepentingan manusia, bukan lagi kepentingan Allah. Ini tidak mudah, Pak. Termasuk yang ngomong ini masih terus berusaha dan berjuang untuk ikhlas. Ustaz, saya mau sedekah, Ustaz. Ini bagusnya saya nunjukin berapa jumlah sedekahnya kepada jamaah supaya menunjukkan semangat yang lain pada nyumbang, atau saya sembunyikan, Ustaz? Punya uangnya berapa? 1 juta. Selain itu masih ada sih 10 juta. Mau nggak dikeluarin 11 juta? Insya Allah siap, Ustaz. Baik, gini, yang 1 juta terang-terangan, yang 10 juta langsung transfer, nggak usah kasih tahu. Insya Allah itu ikhlas. Kenapa, Pak? Kalau bicara riya, Pak, harusnya yang ditonjolin yang mana, Pak? Yang 1 juta apa yang 10 juta? Dia nonjolin yang 1 juta, Pak. Sehingga orang tahunya dia cuma infak 1 juta, sedekahnya 1 juta. Tapi yang tidak ketahuan jamaah, dia sudah transfer 10 juta. Berarti 11 juta di jumlahnya. Nah, itu latihan kita ikhlas, Pak. Jadi jangan kita menuduh orang yang sedekah terang-terang itu dipandang dia tidak ikhlas. Oh, riya nih. Nunjukin bahwa dia sudah sedekah, belum tentu, Pak. Yang diam-diam juga belum tentu. Diam-diam memang nggak ada yang ditransfer. Diam-diam, nggak taunya diam-diamnya 10.000 gitu. Kalau 10.000 ikhlas mah udah wajib, Pak. Keterlaluan tuh 10.000 nggak ikhlas mah keterlaluan menurut saya. Yang tantangan itu ikhlas itu apa? Kalau 10 miliar gitu, Pak, ikhlasnya itu luar biasa, Pak. Kalau cuma 10.000, 100.000, katakanlah 500.000, itu mah belum teruji ikhlasnya. Kalau udah 500 juta, misalnya mau renovasi nih, pandang di Masjid Jabal Rahmah, butuh berapa? Kata panitia DKM 1,5 miliar. Yang ditongolin dia cuma 1 juta, Pak. Setelah itu apa? Dia transfer langsung 1,4 miliar. Tuh baru, Pak, yang namanya ikhlas. Jadi, Bu, kita hidup tuh jangan pesimis. Nggak apa-apa, Ustadz. Ya, ibadah standar-standar, yang penting ikhlas, daripada ibadah hebat-hebat tapi nggak ikhlas. Bu, kalau bicara mendingan ibadahnya bagus tapi ikhlas. Pilih mana, Pak? Haji ekonomi dengan haji VIP? Tadi dulu, Pak, belum selesai jawaban. Pernyataan saya belum selesai. Daripada haji VIP tapi ria nggak ikhlas, mendingan haji ekonomi tapi ikhlas. Pak, kalau bicara mendingan VIP tapi ikhlas. Jadi jangan bicara pesimis. Baik. Jadi di permulaan ini saya menegaskan bahwa dua unsur, dua komponen ini nggak bisa dipisahkan. Ikhlas ya semangat, hamasah ya ikhlas, tidak bisa dipisahkan. Hamasah itu, semangat itu ibaratnya adalah bahan bakar, fuel. Yang kalau fuel itu nggak ada dalam sebuah mobil, semewah apapun mobil, nggak jalan, Pak. Nggak ada bahan bakarnya, apa yang mau dibanggain? Sebaliknya, ikhlas itu ibaratnya seperti air yang jernih. Sebagus apapun ikan yang ada di dalam kolam atau di dalam danau, tapi kalau airnya kotor, Pak, kita nggak tahu indahnya seperti apa, Pak. Di beberapa laut yang masih virgin ya, Pak, masih perawan, aduh nikmat, lihat luar biasa, Pak, subhanallah. Waktu saya ke Pulau Haruku itu adalah di daerah Maluku Tengah, main ke sana, subhanallah, Pak, kita ngeliat, jangankan nyelam, Pak, lihat dari atasnya, ya Allah, tuh ikan nari-nari di bawah tuh kelihatan banget, Pak, jernih banget, jernih, indah ngelihatnya gitu, karang, bunga karang segala macam, ubur-ubur kelihatan, warna-warni luar biasa. Apalagi kita nyelam, snorkeling ya, nyelam, subhanallah. Bunaken di Manado, ya, luar biasa. Baik, bisa dipahami sampai sini, Bapak Ibu? Jadi kita pingin dalam ibadah kita itu bisa memasukkan dua unsur penting ini, hamasah dan ikhlas. Terlepas dari soal fikih ya, tentu saja nggak mungkin kita beribadah kalau tidak mencontoh cara Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Baik, poin berikutnya yang saya mau sampaikan adalah ketika orang itu beribadah ria, berarti tidak ikhlas. Misalnya tadi selfie, tawaf selfie, ya. Memang cenderung ya, kalau ibadah-ibadah yang bersifat zahir, tendensi kemungkinan untuk tidak ikhlasnya besar, Pak.
Sholat itu ibadah zohir, Pak, ibadah yang kelihatan. Tendensi untuk tidak ikhlasnya tinggi. Bukan nuduh, Pak, ya, tapi kemungkinannya untuk tidak ikhlas besar. Kemudian zakat kelihatan. Haji apalagi kelihatan, tawafnya kelihatan, sa'inya kelihatan, ya. Wukuf di Arafahnya kelihatan, lempar jumrohnya kelihatan, ya. Mabit di Muzdalifahnya kelihatan. Ada kecenderungan untuk tidak ikhlas. Godaannya besar, Pak, kalau ibadah-ibadah yang sifatnya zohir. Tapi Allah Maha Adil, Bu. Walaupun Allah menciptakan, ya, melalui Nabi Muhammad SAW, ada ibadah yang zohir, tapi ada ibadah yang batin, Pak. Apa ibadah batin? Puasa. Puasa itu ibadah gaib, nggak ada yang tahu kecuali diri kita dan Allah. Kira-kira kalau kita puasa, apa yang mau diriain, Pak? Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara, tetangga-tetangga, ya, di RT ini, sekedar informasi, saya lagi puasa. Nggak usah diomongin, Pak, saya juga puasa. Nggak usah sombong gitu. Buat apa kita pengumuman, Pak? Tapi kalau haji kan diumumin, Pak, ya. Bapak Ibu mohon doanya, insya Allah tetangga kita yang namanya Pak Abdullah ini akan berangkat haji bersama istrinya. Haji diumumkan karena kelihatan. Cenderung tidak ikhlasnya tinggi. Apalagi kalau udah ngumpul sesama alumni haji, Allahu Akbar. Itu ceritanya, wah, ceritanya menarik, Pak. Pak, saya waktu orang pingin cium Hajar Aswad, itu susahnya luar biasa. Tapi alhamdulillah saya tuh kayak dibuka. Bahkan itu dipersilahkan oleh para askar, ya, para polisi-polisi Saudi. Silakan. Lebih dari 1 menit saya bisa cium. Kayak ada ruangan kosong gitu, nggak ada orang lain yang bisa ganggu saya. Ceritanya luar biasa, Pak. Katanya, itu mah nggak seberapa, baru nyium Hajar Aswad. Pengalaman kamu gimana? Saya waktu lempar jumroh, ya, lempar jumroh di Mina, itu kerikil saya tiba terbang ke atas langit, kayaknya di bawah malaikat tuh kan. Tuh, ada ceritanya yang heboh-heboh gitu, yang ajaib-ajaib. Yang punya rumah Pak Haji ini sabar, ikhlas, jangan diomongin. Kalau diomongin nanti jadi nggak ikhlas. Alhamdulillah Pak Hajinya tahan. Bunyi azan zuhur, Allahu Akbar, Allah di masjid keluar azan zuhur. Terus Pak Haji spontan manggil anaknya, Dul, sini Dul, ada apa, Be? Ambilin peci babe yang ke-27. Tadi katanya ikhlas, kenapa diomongin peci haji yang ke-27? Berarti menunjukkan lu pada ngomongin kehebatan haji. Gua haji 27 kali nggak ngomong kayak lu gitu, nggak sombong. Sama Bapak nggak ikhlas juga. Paham ya? Jadi memang ibadah-ibadah yang sifatnya zohir itu punya kecenderungan untuk tidak ikhlas. Fotonya masuk ke sosial media, tapi data amalnya ditolak, Pak, oleh server langit. Server langit itu nolak, Pak. Kenapa? Fotonya memang nyampe di Instagram, fotonya nyampe di Facebook, fotonya nyampe di TikTok, ya, fotonya nyampe di Twitter X. Tapi karena dia tidak ikhlas, niatnya bukan untuk Allah, nggak nyampe langit, Pak. Server langit nolak, langsung balikin lagi, nggak nyampe. Betapa sayangnya kita sudah ibadah capek-capek, mengorbankan tenaga, waktu dan pikiran, bahkan biaya, tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti waspada dan hati-hati. Jangan sampai kita merasa kita bakal mendapatkan pahala yang berlipat ganda, pada sebenarnya itu adalah tidak ada, kosong. Baik. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah trilogi, ya. Jadi ini sekarang ilmu membayangkan, Pak Endang. Ya. Pak Endang kayaknya sudah masuk ke tahap makrifat, Pak. Kalau makrifat tuh nggak perlu ngelihat, Pak. Jadi merem aja dulu. Kayak Gus Dur kalau lagi rapat tuh, toto, Gus udah selesai. Oh ya, ini kesimpulannya. Tapi benar, Pak. Dia emang udah tingkatannya udah tinggi, Pak. Jadi walaupun dia nggak ngelihat suasana rapat, tapi kesimpulannya benar, Pak. Luar biasa itu. Wali dia. Ada trilogi di dalam ibadah. Saya mau jelaskan dulu apa itu ibadah. Mahul ibadah. Yang disebut ibadah itu adalah suatu manifestasi tahqiq, suatu manifestasi rasa syukur kita kepada Allah atas segala limpahan, curahan, nikmat, rahmat dan barokahnya kepada kita. Saya ulang sekali lagi. Manifestasi perwujudan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan, curahan, nikmat, rahmat dan barokahnya kepada kita.
Ibu ditraktir di sebuah restoran yang makanannya makanan favorit, ibu ditraktir bahkan sampai habis uang ratusan ribu. Apa sikapnya, Bu? Makasih ya, udah ditraktir. Masya Allah, nikmat banget. Padahal cuma ditraktir sekali, tapi terima kasihnya berkali-kali, Pak, luar biasa. Besok ketemu, makasih ya Bu, udah kemarin ditraktir. Padahal baru kemarin. Minggu depan udah lagi, makasih ya udah ditraktir. Sampai sebulan masih inget tuh. Padahal cuma ditraktir makanan doang, Pak. Paling berapa? Paling mentok 1 juta gitu, Pak. Tapi terima kasihnya luar biasa, berulang-ulang. Kita setiap hari, ibaratnya kalau orang Betawi bilang, kita ditabokin, Pak, sama nikmat Allah tiap hari, tiap detik, Pak. Pertanyaannya, udah berapa kita terima kasih sama Allah? Rasanya masih malu kita, Pak. Masih terlalu jauh antara nikmat yang begitu melimpah, sementara rasa syukur kita tuh nggak ya sedikit sekali. Satu kali ketika tahun 2016 saya diundang ke Amerika, dakwah di sana, ya roadshow di Amerika. Di Los Angeles saya memberikan pembekalan dakwah kepada anak-anak muda. Sebagian ada yang bule, maksudnya bule ini bapaknya orang bule tapi ibunya orang Indonesia. Jadi dia mu'alaf. Jadi kan pakai bahasa Inggris. Lagi asik ngisi ceramah, ada satu yang nanya, why we must pray? Pertanyaannya sederhana, Pak. Ustadz, kenapa kami harus sholat? Mengapa kami harus sholat? Saya jarang sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana cara sholat. Apa kiat-kiat, nggak pernah saya temukan selama saya dakwah di 21 negara. Tapi yang sering saya temukan pertanyaan bagaimana itu adanya di Indonesia. Ustaz, bagaimana caranya sholat duha? Ustaz, bagaimana caranya sholat tasbih? Bagaimana? Tapi gaya bertanyanya orang di luar sana bukan bagaimana, Pak. Why? Kenapa? Ini lebih dalam, Pak. Kalau bagaimana itulah teknis. Tapi kalau mengapa, masuk ke sini, Pak, dalam. Kira-kira kalau itu ditanyakan kepada kita, Pak, anak kita nanya begitu, kita sebagai orang tua jawabnya apa, Pak? Ngapain sih ayah, bunda, abi, umi, kita ngapain sih buat sholat? Jengkang-jengking, maaf ya, jengkang-jengking, ngapain sih? Udah gitu 5 kali lagi. Enak tuh orang non muslim cuma seminggu sekali, Pak. Ya, ibadahnya udah gitu nyanyi gitu kan, Pak. Kita kayaknya ribet banget, lapor 5 kali sehari gitu. 17 rakaat. Kira-kira jawabannya apa, Bu? Kalau anak kita nanya begitu. Namanya anak kan sekarang udah pada kritis, apalagi udah pada ngeliatin Google atau Chat GPT segala macam. Saya ditanya gitu. Sebelum saya jawab, saya panggil dia, "Come here. Sini kamu." Saya ajak dialog. Saya ingin buka pikiran dia. Mudah-mudahan dari dialog ini bisa membuat inspirasi juga buat kita semua. If I give you 1,000 US dollar, what will you say? Kalau saya ngasih uang Anda, kamu 1.000 dolar, apa yang kamu ingin katakan? Apa respon dia, Bu? Thank you very much. Thank you very much. Berarti kan terima kasih, Pak. Dikasih 1.000 dolar, Pak. Kali 15.000, berapa tuh, Pak? Lumayan, 15 juta ya, Pak? 15 juta. Makasih dikasih, Pak. Bilang makasih. Oke. Give me back 1,000 US dollar. I give you 10,000 US dollar. Tambahin lagi, Pak, duitnya 10.000 US dollar. 150 juta. What will you say? Many. Pokoknya banyak, Pak, thanks. Many thanks gitu. Banyak, Pak. Oke. Give me back your 10,000 US dollar. I give you 100,000 US dollar. Berarti 1,5 miliar. What will you say? You are my brother. Ngaku saudara, Pak. Udah dikasih duit banyak baru ngaku saudara dulu aja, nunggur aja kagak gitu kan. Balikin tuh 100.000 dolar. Saya ganti 1 juta US dollar. What will you do? Apa yang kamu lakukan? I want to hug you. Saya mau meluk kamu. Enggak akan saya lepaskan. Itu baru duit 1 juta US dollar. Ya kurang lebih sekitar 150 miliar. Pak, coba ya kita kalkulasi pakai kalkulator. Kayaknya kalkulator kita bakal mentok, Pak.
Saya kasih satu contoh kasus. Orang gagal ginjal harus diapain Pak? Cuci darah. Berapa biayanya Pak? Ada pernah tahu nggak? Tapi jangan yang BPJS ya Bu, yang swasta. Seingat saya 800.000 apa 1 juta. Anggaplah kita lempengin di Pondok Indah itu 1 juta Pak. Siloam itu 1 juta. Oke 1 juta. Sedangkan dia itu seminggu 2 kali Pak cuci darah. Berarti 1 kali 2, 2 juta. Sebulan kali 4, 8 juta. Setahun Pak 96 juta. Kalau Bapak Ibu hari ini pada gagal ginjal semua Pak, udah siap Pak duit 100 juta Pak? Setahun? Alhamdulillahnya Pak, kita syukur pada Allah. Hari ini kita nggak ada yang kena gagal ginjal. Uang 100 juta aman Pak. Kita nggak ngeluar, gratis. Bu, ada yang tahu Bu? Tabung oksigen itu berapa harganya Bu? Kalau biasa orang hipoksia ya, kesesak napas kan dibantu dengan oksigen khusus kayak waktu zaman Covid tuh kan pakai itu tabung oksigen. Itu berapa Bu satu tabung? Sama ininya Pak, sama tabungnya Pak. Bukan isi ulang. Kan modalin dulu Pak. Jutaan kan? Itu ada Pak yang setiap kan itu berapa habisnya Pak sekali satu tabung? Ada yang tahu nggak? Satu tabung habis berapa lama? 1 hari Pak? Nyampe? Enggak Pak ya? Anggaplah 1 hari kita ambil. Dia dirawat di rumah sakit 3 bulan Pak. Itu artinya berapa tabung Pak? Berapa kali dia harus isi ulang? Kali harganya Pak. Yang punya kelainan jantung terpaksa karena ada penyempitan pembuluh darah harus dikasih ring Bu. 1 ring itu harganya berapa? Kalau tanpa BPJS 100 sampai 200 juta. Saya punya kawan rekan bisnis. Pas ketemu dia bercanda, Gus, saya bawa Alphard. Maksudnya diparkir? Enggak, saya bawa sekarang. Gus bisa lihat. Maksudnya apa? Dibuka Pak kancing. Nih, Alphard 4 ring Pak, 4 kali 200, 800. Saya pakai Alphard harganya. Jadi kemana-mana saya bawa Alphard Gus, karena saya udah pasang 4 ring. Kalau dalam film itu Lord of Ring, ada filmnya Pak. Udah rajanya ring Pak. Itu pun kata dia belum jaminan. Kadang-kadang masih sesak napas. Jadi bagaimana? Bypass. Dan ongkos bypass 1,2 miliar. Masih mentok juga Pak. Cangkok. Stem cell di luar negeri Pak. Itu pun bisa terjadi kegagalan. Kalau gagal ya udah wassalam Pak. Koit. Biayanya Pak puluhan miliar dan ngantrinya puluhan tahun. Ngantri Pak. Ada yang punya ring di situ? Jadi Allah tuh udah baik banget sama kita. Cuma diminta untuk sholat aja susahnya, ya Allah ya Rabb. Baru ditraktir di restoran aja makan 1 juta, terima kasih mulu gitu. Kita dikasih nikmat yang berlimpah gratis Pak. Kita rumah yang kita tinggali itu maaf, ngontrak nggak Pak? Atau beli? Itu milik Pak? Oh iya milik Gus, saya udah punya ini apa istilahnya SHM, sertifikat hak milik. Maaf Pak, sertifikat hak milik itu menunjukkan kita adalah menunjukkan secara hukum pemerintah kita memiliki atas kuasa atas rumah itu. Pertanyaan saya Pak, itu rumah dibangun di mana Pak? Di atas tanah. Tanahnya punya siapa Pak? Bumi Allah kan? Yang punya kan Allah Pak. Pertanyaan saya, Bapak Ibu udah bayar kontrak belum sama Allah? Alhamdulillah Pak, kita nol Pak. Enggak ditagih kontrakan. Kita sudah numpang di bumi Allah. Kalau macam-macam kita diusir sama Allah, mau kemana lagi kita Pak? Emang udah satu-satunya di sini ya, kita tinggal di bumi, nggak ada lagi bumi yang lain Pak. Mau di Mars, nggak hidup kita di sana. Masih belagu juga nih manusia Allah, baru jadi anggota dewan, baru jadi menteri, baru jadi presiden, baru jadi mantan presiden. Aduh ya Allah, sombongnya luar biasa. Nggak ada rasa terima kasihnya sama Allah. Padahal pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 3 apa Pak? Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Teorinya Pak, kalau dia sadar bahwa ini kemerdekaan didapat dari rahmat Allah, mestinya jangan pernah kita mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Mana terima kasihnya kita sama Allah? Kan gitu Pak. Paham ya? Jadi ibadah itu adalah perwujudan rasa syukur kita kepada Allah ya, atas limpahan curahan nikmat, rahmat dan barokahnya kepada kita. Bukan karena Allah itu butuh kita. Maaf, Allah nggak butuh. Kita pada nggak sholat pun nggak apa-apa.
Kata Allah dalam surah Al-Fatir ayat 15, antumul fuqara ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Hai manusia, kamu tuh fakir. Ya, kita semua dibilang fakir, Pak. Mau konglomerat, mau 9 naga sama Pak, fakir semua itu, Pak. Kenapa? Wallahu ghaniyyun, yang maha kaya dan maha terpuji itu Allah. Jadi kalau Allah perintah kita sholat, bukan berarti Allah butuh kita, enggak. Kita yang butuh Allah. Kenapa? Kita mau terima kasih sama Allah. 5 kali laporan, 17 rakaat. Apa susahnya? Belum lagi ditambah qobliyah dan ba'diyah. Malu Pak sama Nabi Muhammad. Satu kali Aisyah bangun di malam hari, dicari di sampingnya, kok nggak ada suamiku. Ternyata dilihat oleh Aisyah sedang sholat tahajud Nabi. Sayup-sayup terdengar oleh Aisyah Rasulullah membaca suratul Baqarah. Berapa ayat Pak? Al-Baqarah 286. Berapa juz Pak? 3 juz. 3 juz, hampir 3 juz. Aisyah berpikir abis itu Nabi ruku. Enggak Pak, lanjut Al-Imran sampai ayat 200. Baru rakaat 1 Pak tahajudnya, rakaat 1 tahajudnya. Ruku panjang juga rukunya. Bahkan sujudnya lebih panjang dibandingkan surat Al-Baqarah. Selesai sholat, ringkasnya setelah assalamualaikum ke kanan ke kiri, Nabi ditanya sama Aisyah, ya Habibullah, wahai kekasih Allah. Nah, bicara Habibullah, bilang gimana nih Habib-Habib yang sekarang nih Pak? Setahu saya mah kalau zuriyah Nabi bukan Habib Pak, Sayyid Pak, Sayyid dan Sayyidah. Habib itu banyak, sebenarnya istilah itu banyak munculnya itu dari Yaman. Setahu saya di Timur Tengah juga banyak yang Habib Pak ya. Sebenarnya kalau pakai bahasa Habib, tapi nggak pernah dipasang nama di depannya Habib. Tapi adalah zuriyah Nabi. Mereka tawadu semua, ya, rendah hati. Kenapa? Malu kalau sampai menyandang nama di depannya Habib itu, kayaknya kalau kita nggak mencerminkan akhlak sesuai Nabi, malu Pak. Udah mending nggak usah deh, walaupun nggak pakai Habib, tapi kita benar-benar mencontoh Nabi. Itu luar biasa. Jadi balik lagi, engkau ini sudah diampuni dosanya. Dosa yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Istilahnya kalau bahasa kita nih Bu, bahasa sehari-hari, ngapain sih ibadah sampai segitu-gitunya, kata gitu kata Aisyah. Kenapa wahai kekasih Allah? Kamu udah dijamin masuk surga, diampuni dosanya, apa lagi? Kenapa sholat sampai begitu-gitu amat, kira-kira gitu ya? Nabi jawab apa? Afala akuna abdan syakura. Apa aku nggak boleh bersyukur kepada? Bersyukur artinya apa? Terima kasih kan Pak? Terima kasihnya Nabi itu kayak gitu Pak, sampai bengkak-bengkak kakinya. Kita dipimpin oleh imam kita, waduh baca surat Al-Insan, gue pikir tadi Al-Ikhlas, Al-Insan, subuh Al-Insan masih bagus. Coba kalau bacanya Yasin, panjang nih urusannya. Allahu Akbar. Waduh, Al-Insan. Baru Al-Insan Pak. Kalau Ramadan Pak, kita Ramadan umroh di Masjidil Haram Pak, itu satu malam bisa 3 juz Pak. Apalagi kalau udah 10 hari terakhir Pak, yang namanya itikaf. 3 juz, karena mau ngejar 30 juz kan Pak. 10 hari kan mesti kan 1 hari harus 3 juz. Jadi 10 hari kan kelar. Terakhir khataman gitu. 3 juz Pak. 3 juz kalau 1 juznya adalah sekitar 20 menit, 3 juz kan berarti sekitar 1 jam sholat. Bahkan lebih, kan gak buru-buru bacanya. Ini aja masih ngedumel Pak. Mari kita latih diri kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak hamba yang tidak bertahu terima kasih. Anak harus berterima kasih pada orang tuanya. Seorang pegawai terima kasih kepada pimpinannya. Pimpinan terima kasih kepada bawahannya. Anggota dewan terima kasih pada rakyat telah memilih dia. Aparat terima kasih sudah memberikan penghasilan buat mereka karena dari pajak yang kita bayar. Mudah-mudahan tidak ada lagi korban-korban lagi seperti Afan Kurniawan Pak. Ya Allah, lihat videonya nggak tega saya Pak. Ya Allah. Kayaknya kalau cukup minta maaf nggak balik tuh nyawa Pak. Ya, kami minta maaf atas kepeledoran. Ini bagaimana kalau begini terus? Terlalu murah nyawa kita. Walaupun sebenarnya bukan berarti mendingan Pak, tapi di Gaza Pak, pembantaian habis-habisan Pak. Tiap hari Pak. Udah nggak berbentuk manusia lagi. Sampai ada seorang ustazah kunjungan waktu masih ada kesempatan untuk bisa nengok di sana, datang ketemu dengan seorang ibu dari Palestina Bu. Ibu ini nangis, ibu yang Palestina nangis. Dihibur sama yang ustazah dari Indonesia ini. Pakai bahasa Arab. Sabar Umi, itu adalah ujian. Salah duga rupanya Pak. Maaf, saya nangis bukan karena itu.
Mungkin Anda nangis karena ditinggal. Boleh jadi kalau itu terjadi pada Anda, mungkin Anda menangis karena ditinggal anak-anak Anda. Tapi tahukah kamu kenapa saya nangis? Aku menangis karena tidak ada lagi anak yang bisa aku korbankan untuk syahid di jalan Allah. Coba. Habis anaknya, Pak. Setiap melahirkan kembar habis, Pak. Apa? Syahid semua. Itu yang membuat dia nangis. Kenapa? Udah habis. Kalau ada lagi bayi, ada bayi yang bisa dididik lagi jadi mujahid, aku sumbangkan buat jihad. Oh, ini luar biasa, Pak. Bu, halo. Ibu ditinggal anaknya kuliah di Jawa Tengah, Jawa Timur aja udah nangis. Nah, jangan jauh-jauh, nah kuliahnya udah di Jakarta aja deh, nah gitu. Itu paling nggak itu Unpam dah. Unpam kan deket. Udah 10 bulan. Oke, bisa sering nengokin gitu. Ini justru bu ibu ini nangis bukan karena apa ditinggal anaknya, bukan karena udah nggak ada lagi stok anak yang bisa disumbangkan untuk jihad gitu loh, Pak. Itu bedanya. Baik, jadi kembali lagi kita trilogi ibadah. Tadi saya udah jelaskan ibadah. Trilogi berarti ada 3 ya. Kita sampai berapa menit? Benar. Ini udah jam 6. Suruhnya jam berapa? Oke. 5 menit ya, tambah dikit lagi ya. Terakhir nanti habis itu kita tutup. Kalau ada pertanyaan 1-2, oke. Saya jawab singkat. Ada segitiga. Sebelah kiri adalah semangat. Sebelah kanan adalah taksir, asar, bekas. Sebelah atas adalah ikhlas. Jadi ada 3. Pertama adalah semangat, kedua adalah bekas atau asar, samroh, yang ketiga adalah ikhlas. Kenapa tadi saya sebutkan yang samroh? Karena dia merupakan akibat ya. Yang pertama adalah semangat. Semangat itu adalah energi. Jadi kalau kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, nggak ada semangat, kayak nggak ada energi, Pak. Nggak ada kekuatan. Loh. Kalau orang tua maklum, Pak. Nah, anak muda, Allah, malas banget gitu. Nggak ada kekuatan. Karena tidak ada energi. Itu secara emosional. Dan semangat ini muncul dari 1, gairah. 2, ambisi. 3, tekad. Jadi gabungan ketiga hal ini. Jadi ada ghirah itu adalah bahasa Arab ya. Ghirah di Indonesia kan jadi gairah. Ghirah ya. Kemudian ambisi. Hirs itu ambisi. Yang ketiga adalah tekad, azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Gabungan ketiga itu diramu jadilah energi. Jadi kalau kita sholat nggak ada energi, kita kehilangan gairah, kehilangan semangat, ya, kehilangan power. Padahal itu sholat yang akan membuat kita bisa mengatasi semua keadaan. Rasulullah ketika menghadapi Amul Huzn dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah, Allahu yarham, disebutkan ketika Rasulullah mengalami Amul Huzn, tahun kesedihan, beliau ditinggal 2 orang yang paling dicintai. Yang pertama adalah Khadijah dan yang kedua adalah pamannya Abu Thalib meninggal dalam kondisi belum baca syahadat. Beliau sedih. Beliau sebagai manusia ya, sebagai keponakan dan sebagai seorang suami, wajar dong ya Bu, ini namanya manusia, ditinggal istri ya wajar sedih, ditinggal paman yang selalu membela, menjadi backing politiknya Nabi, setiap diserang sama orang-orang kafir Quraisy pasang badan nih Abu Thalib, tapi belum sempat mengucapkan syahadat, sedih beliau. Tapi karena beliau adalah manusia istimewa ya, sampai diberikan gelar khusus Habibullah. Jadi ada 2 gelar Pak yang diberikan Allah dalam Al-Quran ini pada 2 nabi. Yang pertama adalah Habibullah, yaitu Nabi Muhammad. Yang kedua Khalilullah. Siapa? Nabi Ibrahim. Yang satu kecintaan Allah, satu lagi kesayangan Allah. Masing-masing mendapatkan ujian yang sangat berat. Nabi Ibrahim ujian yang berat apa Pak? Nyembelih anak. Bapak kalau nyembelih kambing biasa Pak. Coba Bapak berarti kan nyembelih anak sendiri coba. Harus pakai tangan sendiri, bukan orang lain. Kalau syarat menjadi ketua majelis ulama adalah nyembelih anaknya, saya rasa nggak ada yang mau jadi ketua MUI Pak. Syaratnya nyembelih anak dulu baru jadi ketua MUI gitu kan, berat. Nah, Habibullah, orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sedih beliau. Maka perlakuan Allah pada beliau istimewa Pak. Disebut dengan istilah rihlatul ma'nawiyah. Ibu kalau lagi sedih biasanya ngobatin kesedihan kemana Bu?
Jalan-jalan ya Bu? Pak, jalan-jalan Pak ya? Ada yang ke pantai, ada yang ke gunung kan gitu. Lumayan lah, ada yang bisa dilihat air terjun gitu kan. Pak, Nabi lain Pak. Nggak level Pak, kalau gunung itu nggak level. Nabi langsung naik ke atas Pak. 27 Rajab Nabi diangkat ke atas. Menghadap Allah langsung. Isra dan Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung dari Masjidil Aqsa ke atas. Sidratil Muntaha. Yaitu hiburannya Pak. Pertanyaan saya, apa hubungannya meninggalnya dua orang yang dicintai dengan Mi'raj dapat perintah salat Pak? Ada yang tahu nggak? Kira-kira Pak, apa hubungannya Pak? Apa hubungannya? Habis Nabi itu mendapat musibah, kok dikasih hadiahnya sholat gitu? Ternyata Pak, orang itu kalau berada di sebuah ketinggian, secara psikologis, Bapak Ibu ada di atas Monas nih, udah ada yang pernah nyoba Pak di atas Monas? Coba sekali-sekali Pak naik di atas Monas, terus lihat ke bawah Pak, itu semua yang di bawah Pak kelihatannya Pak kecil. Sebenarnya kecil nggak Pak? Enggak kecil. Kenapa kelihatannya kecil? Karena kita ngelihatnya dari atas. Itu Pak maksudnya. Allah angkat Nabi Muhammad ke atas, naik tinggi yang setinggi-tingginya. Bumi Pak, jangankan kafir Quraisy Pak. Ya Allah Pak, bumi mah nggak kelihatan Pak dari Sidratul Muntaha, nggak ada apa-apanya. Jadi Allah yang memberikan kemantapan hati pada beliau. Jangan sedih. Kenapa? Engkau tuh di atas. Kau lihat semua itu kecil semua, nggak ada apa-apanya. Jadi ternyata hari ini kalau kita punya masalah besar, utang nggak lunas, ya ratusan juta, miliaran, banyak tunggakan belum selesai, kontrakan baik angsuran rumah belum beres, angsuran mobil belum beres, belum lagi SPP semesteran anak kuliah, ya biaya pendidikan, biaya kesehatan, pusing Pak, gaji nggak naik gitu kan, proyek gagal semua. Dalam kondisi itu Pak, hanya satu cara, kita harus ada di atas. Tidak akan pernah selesai masalah kalau kita ada di depan masalah, di belakang masalah, di kanan masalah, di kiri masalah, atau di bawah masalah. Masalah selesai kalau kita di atas masalah. Keren Pak, Nabi diangkat ke atas. Hai Muhammad, masalah itu nggak ada apa-apanya. Setelah beliau kembali dari Isra Mi'raj, Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, engkau kan Nabi, dapat hak istimewa langsung ketemu Allah. Kita juga pengen ketemu Allah walaupun kami sadar kami bukan Nabi. Lantas gimana cara kami bisa seperti engkau walaupun kami sadar kami bukan Nabi? Apa kata Nabi? As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi ketika seorang muslim itu salat, sebenarnya dia sedang mi'raj, bukan fisik tapi batinnya, ruhaniyahnya sedang salat menghadap Allah. Diperkuat dengan hadis dalam kitab At-Targhib wa Targhib karena Syekh Imam Muziri, hadis qudsi ya. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, hambaku memuliakan. Setiap kita ngomong dijawab sama Allah. Itu artinya kan ada dialog Pak, ada dialog kan. Saya ngomong sama beliau, Pak siapa? Pak Ilman ya? Saya mau ngomong sama Pak Ilman, tapi begini Pak Ilman, mohon maaf. Pak Ilman, apa kabar Pak Ilman? Tersinggung nggak? Ini Gus mau ngomong sama saya, tapi kok ngadepnya ke sono ya? Nggak jalan Pak dialog, berarti kan saya nggak, beliau ngomongnya ada Ilman yang lain gitu Pak. Yang namanya dialog kan gini Pak. Apa kabar Pak Ilman? Tektok. Ketika orang membaca Al-Fatihah, Allah jawab, itu artinya apa? Kita sedang berhadapan dengan Allah. Kalau kita tahu begitu Pak, berinding Pak. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Engkau di depan aku ya Allah. Aku memujimu ya Allah. Hambaku memuji. Dijawab sama Allah. Kita ngomong dijawab sama Allah. Apa itu bukan kita sedang berhadapan dengan Allah Pak? Walaupun kita nggak atas sana. Secara ruhaniyah. Nah itu nanti kita belajar Pak. Ibadah itu ada yang syariat, ada yang torikot, ada yang hakikat, ada yang ma'rifat. Ma'rifat itu Pak, dia sholatnya sudah sampai kepada ruhaniyah. Yang dia sholatkan bukan yang kelihatan fisiknya, tapi ruhaniyah juga ikut sholat. Itu yang luar biasa Pak. Baik, jadi energi ya Pak. Setelah energi, ke samping ada yang namanya taksir atau asar atau samroh, yaitu impact. Impact apa? Sosial. Kalau tadi lebih kepada emosi, ini adalah sosial.
Kalau orang sholat tapi tidak memberikan pengaruh perubahan terhadap lingkungan sekitar, berarti belum berhasil sholatnya. Ada ayatnya Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Terus apa Pak? Fawailul. Apa hubungannya Pak anak yatim orang miskin sama sholat? Ternyata orang yang sholat akhirnya tidak membuat dia menolong orang miskin. Belum sholat ya Pak. Belum sholat. Belum. Itu belum sampai kepada sosial. Kalau orang sholatnya benar, ahli sholat, pasti dia akan bantu anak yatim, bantu orang miskin. Dia nggak bakhil, dia nggak pelit, ya, ahli sedekah harusnya. Itu yang namanya samroh. Terakhir, ikhlas. Di mana ikhlas ini merupakan nilai, ya, bukan jumlah. Maaf, kita ibadah itu bukan kejar restoran Pak. Karena nanti yang sampai kepada Allah itu adalah nilainya, ya, ikhlasnya, takwanya. Apa kata Allah dalam Quran surat Al-Maidah ya? La yanaluhu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang nyampe itu bukan darahnya, bukan dagingnya. Yang nyampe ke Allah itu sembelihan kurban kita, yang nyampe apanya? Takwanya. Walaupun fisiknya kita motong kurban, tapi yang nyampe Allah itu bukan darahnya, tapi adalah ketakwaan kita. Kita nyembelih korban sampai 10, sapinya 10, kambingnya 100, percuma apa kalau apa kita nggak pakai takwa. Makanya ikhlas. Jadi energi, ada bekas, ada impact, dan ada ikhlas. Kalau tidak ada dua ini Pak, cuma sekedar energi saja, tidak ada keikhlasan dan tidak ada impact, maka jangan heran kalau kita melihat banyak orang yang berangkat haji, pulangnya bukan haji mabrur, haji mabur. Tuh orang Jawa bilang haji mabur itu hajinya kemana, orangnya kemana, nggak jelas Pak. Itu apakah orang-orang yang anggota DPR bukan haji? Oh haji Pak, mereka udah sering Pak haji, hajinya eksekutif. Tapi kenapa masih korupsi Pak? Pejabat-pejabat kenapa masih korupsi? Padahal dia haji. Karena hajinya belum haji mabrur, haji mabur. Makanya saya bikin program Baitullah Institute. Salah satu materinya adalah manasik hati Pak. Tolong J-nya diganti T Pak. Kenapa orang umroh hajinya tidak mabrur, umrohnya tidak makbul? Karena belum manasik hati. Manasik hajinya sudah, tapi hatinya tidak dimanasik. Nah ini persoalan Pak. Hatinya nggak dimanasik. Gimana cara manasik hati? Nggak ada lain Pak. Pedomannya adalah Al-Quranul Karim. Saya sudah sampaikan Pak Dan, saya nanti bisa dibantu di mobil diambilkan. Kami siapkan Quran tulis supaya kita terus berinteraksi dengan Quran. Bagaimana caranya? Yang belum hafal Quran jadi makin mantap hafalannya. Saya mengutip kata Imam Syafi'i, jumlah huruf di dalam Al-Quran 1.020.000 huruf. Kalau jamaah nggak percaya, hitung sendiri. Kalau mas saya percaya sama Imam Syafi'i, saya nggak mau ngitung lagi Pak, udah percaya dah. 1.020.000 huruf. Sedangkan membaca satu huruf berapa pahalanya Pak? 10 kali 1.020.000 berarti sama dengan 10.200.000. Kalau selama ini kita sudah khatam Quran, saya yakin ibu-ibu sudah berkali-kali khatam Quran. Oke, itu biasa. Khatam terjemah udah belum Pak? Belum kan? Ini saya tantangin yang ketiga Pak. Khatam nulis Al-Quran 30 juz. Betapa bahagianya kita sudah khatam Quran, khatam terjemah plus khatam nulis. Supaya kita nggak jelek nulisnya, dipadu Pak. Sudah ada bayangannya, tinggal kita kerengin Pak. Kita kerengin satu juz kita buat satu juz. Kemarin kita launching bulan Juni, subhanallah, animo masyarakat luar biasa. Set, tinggal ikutin. Buat bapak ibu yang sedang stres lagi ribut, atau suaminya lagi ribut sama istrinya, Bu, ya coba tulis Al-Quran 1 halaman doang, tenang. Lagi nunggu, gimana mau marah nulis Al-Quran Pak? Al-Fatihah dia tulis gitu, menenangkan hati, insya Allah. Ada yang bisa bantu Pak? Ngambilin di mobil Pak, biar tahu contohnya mungkin. Udah saya buka, tinggal dibuka di kardus Pak, di bagian kedua. Baik, dari saya itu dulu sementara. Maaf nih jadi nggak kelihatan tampilannya karena memang kondisi alat ya, mungkin nanti PR ke depan bisa disediakan HDMI-nya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup mungkin ada 1-2 pertanyaan, izin kalau ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas. Ya silakan. Waalaikumsalam. Namanya Pak? Bapak namanya? Atma, Pak Atma ya? Siap. Silakan Pak.
Mantap. Ya. Ini kayak gini, Pak. Ada 30 juz. Pertanyaan Pak Atma bagus banget ya. Apa hubungannya trilogi tadi berarti antara ikhlas, semangat, dan asar ya, dampak atau impact dengan istiqomah dan hidayah? Baik. Hidayah berarti hasil Pak ya. Hidayah itu hasil. Berarti masuk dalam kategori yang tadi, yang samroh, impact. Saya masuk ke hidayah dulu. Kalau orang sholatnya dengan ikhlas, dengan energi yang powerful, akan beroleh hadiahnya adalah hidayah. Tentunya dengan minta kepada Allah. Man jahada fina lana. Janji Allah Pak, surat 22 ayat 78. Nanti Bapak bisa cek Pak Atma, surat 22 surat Al-Hajj ayat 78. Apa bunyinya? Man jahada fina lanahdiyannahum subulan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, berarti semangat kan Pak? Semangat, berjuang sungguh-sungguh fina, di jalan kami, ikhlas, bukan di jalan orang lain, bukan di jalan pejabat, bukan di jalan pimpinan, tapi di jalan Allah. Lanahdiyannahum subulan. Kami akan kasih hidayah. Pasti tuh dikasih hidayah sama Allah ya. Subulana, dari jalan-jalan, bukan satu jalan, banyak caranya Allah ya. Jadi hubungnya segitiga tadi. Kalau orang ibadahnya ikhlas, ibadahnya itu dengan semangat, insya Allah janji Allah akan diberikan hidayah. Pertanyaannya, hari ini Pak Atma sudah dapat hidayah belum? Insya Allah. Kalau insya Allah, hidayah yang mana Pak? Ternyata hidayah itu ada 5 level Pak. Nah nanti bahas lain waktu Pak Endang kita bahas lagi. Tapi saya kasih bocorannya. Hidayah itu ada 5 Pak. Nanti silakan Pak Atma bisa melihat sendiri. Saya ada di nomor ini gitu. Hidayah paling bawah hidayah fitriyah. Al-hidayah al-fitriyah. Yaitu hidayah keislaman kita. Bapak Islam sudah pasti. Bapak sudah dapat yang pertama, udah pasti. Kecuali non muslim. Yang kedua adalah al-hidayah hawasiyah. Hidayah panca indera. Ketika seorang benar-benar dibimbing, matanya tidak melihat yang tidak pantas, telinganya dibimbing Allah tidak mendengarkan suara yang bisa menjauhkan diri daripada kebaikan, kakinya dilarang untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat, tangannya tidak menandatangani kontrak yang jelas, yang nggak jelas, yang fiktif, udah dapat hidayah. Baru nomor 2 Pak, hidayah hawasiyah. Yang ketiga adalah al-hidayah ilhamiyah, hidayah inspirasi. Kalau orang sudah dapat hidayah ilhamiyah, dia bisa berbicara sesuatu yang melebihi dari kapasitas akademis. Pernah Pak Atma lihat ada orang yang nggak pendidikan tinggi Pak, boro-boro S1, SMA aja nggak tamat, tapi kalau lagi bicara Pak, udah kayak profesor Pak. Dari mana? Dapat hidayah. Allah yang kasih ilmunya sama dia. Sesuai dengan janji Allah dalam Al-Baqarah ayat 282, ayat yang paling panjang di Al-Quran. Wa may yattaqillah wa yu'allikumullah. Barang siapa takwa kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmunya. Imam Syafi'i belajar pada Imam Maliki. Imam Maliki punya kitab Pak, namanya kitab Al-Muwatta. Tebalnya segini Pak, Arab Gundul. Tahu Pak? Belum belajar saja Pak, sudah hafal Pak. Imam Syafi'i sudah hafalkan kitab gurunya. Walaupun beliau tidak sombong, tetap masih belajar. Rendah hati beliau. Kitab Al-Muwatta, kitab gurunya, habis Pak dihafal. Kenapa? Allah yang ajarkan ilmunya. Sudah terjawab ya hubungannya. Kemudian yang kedua, istiqomah. Ternyata di balik kata semangat itu Pak, di balik kata hamasa itu ada 3 bagian sebenarnya. 1 semangat, kedua adalah keteguhan, ketiga adalah keberanian, keempat adalah keistiqomahan. Jadi sebenarnya orang dikatakan semangat yang bagus itu semangat yang istiqomah, yang tidak boleh berhenti. Ibarat api itu nggak boleh padam Pak. Kalau padam kasih lagi ya supaya terus dia nyala. Kalau begitu dia padam udah gelap semua. Nah bagaimana caranya supaya tetap menyala? Kata Nabi, fajaddidu imanakum. Hendaklah kalian selalu memperbaharui keimanan, memperbaharui apinya. Banyak cara Pak, di antaranya zikir pada Allah, tilawatul Quran. Termasuk juga kita nulis Al-Quran kan menyalakan lagi Pak. Kemudian dengarkan pengajian-pengajian, dengarkan nasihat para ulama. Itu adalah menyalakan kembali. Tapi kalau di rumah hatinya jauh dari Al-Quran, nggak pernah ke ibadah sholat ke masjid, jarang mendengarkan pengajian, ya susah Pak. Kering Pak. Lama-lama padam tuh api Pak. Repot, nanti bangkitkannya lagi susah Pak. Begitu Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak ya. Ya, jazakallahu khair. Ada ibu-ibu satu lagi? Cukup? Baik. Bagi yang nanti ada pertanyaan bisa melalui Pak Endang, nanti dikasih aja nomornya Pak, di share supaya nanti bisa ngechat ke saya untuk menanyakan, nggak sempat nanya sekarang bisa ditanyakan melalui WA misalnya. Kemudian bagi jamaah nanti yang ingin memiliki program ini, Al-Quran Tulis Metode Follow the Line,
Kami sudah mendapatkan pentasdikan dari Kementerian Agama dan sudah dipatenkan juga di Kementerian Hukum dan HAM. Insya Allah barokah, setiap tulisan itu akan memberikan pahala buat kita dan menajamkan hafalan kita dan menenangkan hati kita. Insya Allah kita coba gerakan menulis Al-Quran dari sekarang. Insya Allah kalau tahfiz sudah banyak ya, kemudian tarjamah, tadabbur juga ya, kita coba tambahin lagi sekarang menulis Al-Quran. Walaupun kita nggak ahli menulis, dia tinggal niru aja Pak, pakai pensil, kita tiru, salah kita hapus ya. Insya Allah ini akan jadi saksi Pak, 30 juz selesai akan jadi saksi, ya Allah aku pernah menuliskan Al-Quran 30 juz, kalamullah, kalam engkau ya Allah sudah aku tuliskan. Mudah-mudahan bisa menjadi penyelamat nanti di akhirat dari siksa api neraka. Nauzubillah min dzalik. Baik, dari saya itu saja. Saya nanti titip aja Pak ya sama pengurus. Kalau saya bawa pulang kasih, nanti ada yang mau ngambil belum siap dananya, repot bolak-baliknya. Saya titip aja ke Pak Endang, nanti berapa yang sudah minat nanti bisa dihubungkan dengan jamaah, dengan DKM. Baik, kita tutup baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.